Yosua pasal 4. Jadi pilihan adalah hal yang mutlak untuk menentukan kita ini mau bagaimana. Immanuel sudah tinggal dalam kita. Amin. Dia tetap di situ, tapi dia bukan diktator. Dia nggak bisa ngatur kita semau-maunya. Kalau kita memberontak, dia diam. Kalau kita melawan, dia juga lebih diam lagi. Dia menunggu sampai kita ini ditemukan siap diapa-apakan. Maka itu sederhana. Hidup ini penuh dengan pilihan. Yosua 4 ayat 1. Perkara-perkara kecil dalam hidup kita setiap hari, ini penting sekali kita tahu. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Yahweh kepada Yosua. Firmannya kita nggak perlu pusing, itu urusan mereka zaman itu. Tapi konteks cara papa kita memimpin dan mengatur hidup kita ini kita perlu tahu. Karena nanti saya beritahu dari sekarang ya. Maka itu kalau kita belajar Alkitab ini cara. Salah satu cara adalah perhatikan. Setiap kali Tuhan sedang berfirman, pasti sebelumnya ada kalimat yang mirip-mirip. Setelah ini, setelah itu, setelah. Itu berkali-kali. Saya beri contoh. Kalau saya dibuka kita semua tahu. Dalam 2 Tawarik 20. Setelah itu. Setelah apa? Kita baca di pasal 19. Yosafat baru menang perang. Mereka membuat syukuran besar di Israel. Setelah itu. Pesta syukuran baru selesai. Tiba-tiba musuh menyerang. Setelah itu. Musa dipanggil oleh Tuhan. Setelah itu. Ada firman yang datang. Yeremia, Yeskiel sama setelah itu. Nah, bukankah dalam hidup kita, bukan cuma setiap hari, setiap jam, bahkan mungkin setiap setengah jam, tergantung kita ini orang sibuk atau tidak. Mulai hari ini, supaya Immanuel itu bekerja, supaya skenario surga kita tetap ikuti dalam perjalanan hidup, perhatikan setiap sesuatu setelah itu. Saya beri contoh. Setelah makan malam, terus ngapain? Setelah pulang sekolah, ngapain? Setelah pulang belanja, Robi buat apa? Setelah pulang dari kantor. Ternyata setiap ada pergantian kejadian. Sebetulnya Papa mau berfirman kepada kita. Cuma sayangnya kita budek, ini masalahnya. Jadi kita nggak dengar dia ngomong apa. Karena kita sibuk sendiri. Saya bersyukur Roh Kudus membuat saya meneliti itu. Maka itu kalau saya hidup dengan saya, saudara kenal, tahu saya itu nggak mau punya waktu nganggur. Saya tepat teliti. Setelah ini apa? Setelah saya baca koran apa? Setelah saya dengar berita apa? Setelah saya telepon apa? Saya terus tanya, Bapak, saya habisnya apa? Sudah selesai yang ini. Setelah itu apa? Saya membiasakan diri sudah berapa tahun terakhir ini. Setelah itu apa? Dan pasti ada berfirmanlah Papa kita. Berfirmanlah Papa. Kalau hidup kita diatur, dikuasai seperti itu. Hidup dalam skenario Tuhan. Hebat. Bangun tidur. Setelah bangun terus ngapain? Bisa ngerti hal ini saudara? Biasakan mulai tahun yang akan datang hidup kita selalu. Setelah ini apa? Setelah itu apa? Ini kegagalan Daud. Karena dia tidak memperhatikan setelah itu apa. Immanuelnya tidak diperhatikan. 2 Samuel pasal 11. Setelah itu apa? Nanti kita pulang dari kebaktian ini, setelah ini apa? Kita harus tahu Tuhan menyuruh kita kemana. Banyak keberhasilan. Karena orang itu menggunakan peluang yang dia dapatkan. Coba yang dalam dunia bisnis.
Saudara, ada faktor X dalam hidup bisnis itu yang disebut peluang atau kesempatan. Peluang dan kesempatan itu tidak pernah bisa dibuat. Peluang dan kesempatan gak bisa direncanakan. Betul tidak? Peluang itu gak ada seorang pun bisa menebak. Tiba-tiba bisa datang. Maka itu kalau kita rajin-rajin menggunakan waktu kita. Setelah ini apa? Kita terus ikuti amati. Hasilnya luar biasa, saudara. Setelah itu apa? Pada pergantian tahun ayat 1, 2 Samuel 11. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Zaman dulu itu ada musim perang. Itu memang hobi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Untuk memperluas wilayah mereka zaman dulu itu perang. Biasanya raja-raja maju perang. Ini musim perang. Maka Daud, nah ini mulai salah. Dia tidak hidup dalam skenario Papa di surga. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Jadi ketika musim raja perang, Daudnya santai. Dia nyuruh panglimanya dan seluruh tentara. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud ngapain? Ayo baca, sedang Daud bagaimana? Santai sendirian di Yerusalem. Dengar, saudara dan saya yang masih dulu-dulunya masih suka rajin berdosa. Pasti terjadi ketika kita sedang nganggur. Betul tidak? Kalau orang sibuk, hampir gak ada waktu untuk mikir dosa. Orang nganggur itu yang paling berbahaya. 80 sekian persen anak Tuhan jatuh dalam dosa. Bukan waktu dia sibuk, waktu dia kosong waktunya. Jawab iya atau tidak? Siapa yang pernah gagal? Pasti di situ. Nah ini dah. Ketika raja-raja perang, dia sendirian di Yerusalem, dia santai. Bukan Tuhan gak suka kita santai, dia suka juga. Tapi dalam santai pun kita harus berjaga-jaga. Karena ingat surat Petrus 1 Petrus 5, musuh kita seperti singa yang berjalan ke sana kemari mencari siapa yang bisa ditelannya. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, jadi istirahat siang ini. Nah, dia tidak tanya, setelah aku bangun ini Tuhan, aku harus buat apa? Seharusnya Daud tahu skenario kerajaan surga. Untuk apa setelah dia bangun? Dia santai. Yang lain sibuk perang, bangun dari tidur, lalu cari angin. Berjalan-jalan di atas sotoh istana. Sotoh itu tingkat yang atas, tapi nggak pakai penutup, nggak pakai atap, yang open air. Untuk raja santai berjalan-jalan. Tidak berdosa, orang santai tidak berdosa. Tapi tetap dalam kondisi setelah ini apa? Ini yang Daud tidak tanyakan. Immanuelnya dibuang oleh Daud. Dia mengatur hidupnya sendiri. Apa yang terjadi setelah dia jalan-jalan? Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Percayalah, orang mandi itu enggak dosa. Betul tidak? Yang ngelihat ini yang kurang ajar. Karena dia lagi santai. Bukan yang mandi yang salah. Maka itu jebakan-jebakan musuh sering kali muncul ketika kita tidak siap. Maka itu penting sekali selalu menanyakan Roh Kudus, setelah ini apa? Setelah belajar, apa? Ada apa lagi? Setelah itu apa lagi? Ikuti terus. Oh, betapa luar biasanya kalau setiap kita anak-anak Tuhan hidup ini terus mengikuti skenario itu. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Untuk apa saja? Kitab Yeskiel. Saya ambil contoh-contoh. Kalau saudara baca nanti di Yosua 4 ini teruskan. Setelah mereka nyebrang, mereka nggak boleh santai. Secara logika, hore, sudah masuk Kanaan, bebas sudah enggak.
Yosua mendengar ada skenario yang Papa tuliskan. Setelah ini begini, begitu. Yosua pasal 4. Jadi pilihan adalah hal yang mutlak.